Shalom, selamat siang ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika berdiri atau setiap kali berdiri di depan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di satu sisi ya tentu senang, tapi di sisi lain ya bahwa ada satu kegelisahan tersendiri. Kegelisahan dalam pengertian bahwa ibu-ibu menjadi semangat bagi secara khusus bagi saya yang usia yang masih muda gitu ya, melihat ibu-ibu yang sudah lansia, oma, opung yang begitu setia di dalam keberimanan kepada Tuhan. Jadi kadang saya merenung, adakah kesetiaan yang saya miliki sampai saya tua juga, punya kerinduan yang sama untuk datang berjuang beribadah kepada Tuhan. Satu tema yang sangat menarik untuk kita pikirkan, kita renungkan bersama-sama pada siang hari ini, impian seorang ibu kepada anaknya. Ya, minggu lalu Pendeta Slamet sudah membahas dari pasal yang sama, kitab Amsal pasal 31 ayat yang ke-10 beliau mulai berbicara tentang istri dan prioritasnya. Ya, dan saat ini saya akan membahas ayat sebelumnya, tapi dari pasal yang sama, berbicara tentang impian seorang ibu kepada anaknya. Mari kita melihat bagian firman Tuhan ini. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Inilah perkataan Lemuel, raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan, anakku, anak kandungku, anak nazarku? Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar minum minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Ayat 6. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Ibu-ibu Aelef yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kerinduan atau impian seorang ibu bagi anak atau kepada anak. Saya percaya bahwa setiap kita pernah menjadi anak, dan setiap ibu yang pernah mengandungkan kita, melahirkan kita, pasti memiliki impiannya, bukan? Salah satu barangkali sampai pada saat ini kehidupan kita bagian dari impian ibu kita, bagian dari doa mereka, bagian dari kerinduan mereka. Tidak ada seorang ibu yang kemudian ketika mereka hamil lalu merindukan, mengimpikan atau mendambakan anaknya kelak menjadi seorang penjahat. Nggak ada. Nggak ada seorang ibu yang kemudian ketika mereka hamil lalu mendambakan, merindukan atau memimpikan bahwa anaknya menjadi seorang pengemis. Pasti nggak ada. Nggak ada seorang ibu yang ketika hamil kemudian mengimpikan atau mendambakan anaknya menjadi seorang yang bodoh, maaf saja. Nggak ada. Atau tidak ada seorang ibu yang sebetulnya ketika dia hamil mengimpikan anaknya menjadi seorang yang, maaf saja ya, cacat. Nggak ada. Pasti rindu seorang ibu itu bagaimana anaknya memiliki hal-hal yang baik. Karena itu sejak dalam kandungan seorang ibu memiliki impian-impian.
dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang besar bagi sang anaknya, bagi buah hatinya. Bahkan ketika mereka masih berada dalam kandungan, dielus, diajak bernyanyi, diajak berkomunikasi, ya, lalu melakukan hal yang terbaik lewat makanan, minuman, menjaga kesehatan sedemikian rupa. Di zaman sekarang apalagi periksa, pergi ke dokter, pergi ke bidan, pergi ke rumah sakit. Barangkali beda dengan zaman dulu. Tetapi paling tidak bahwa setiap ibu ketika mereka hamil, mereka akan kemudian, nah, kalau kamu akan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berguna. Itulah impian-impian seorang ibu ketika mereka melahirkan seorang anak. Ada kumpulan kisah yang begitu menarik. Ini bicara tentang orang tua di daerah Asia. Betapa banyak ibu-ibu yang begitu berjuang luar biasa. Ketika mereka tentu ya tidak punya kesempatan seperti yang lain, ada tentu yang namanya setiap orang kan punya berkat tersendiri ya. Cara Tuhan pelihara mereka tersendiri. Ada yang kaya, ada yang sedang, dan ada yang sulit. Tetapi bagaimanapun bahwa ketika mereka hidup sebagai seorang ibu dan punya anak, mereka tidak pernah berhenti berjuang untuk bagaimana membangun kehidupan mereka, mewujud nyatakan impian mereka bagi anak-anak mereka, sekalipun mereka harus berjuang di bawah terik matahari, harus berjuang di bawah tetesan air hujan, harus berjuang dengan keringat yang sedemikian rupa. Tetapi langkah mereka tidak akan pernah surut untuk mewujud nyatakan bagaimana impian-impian mereka bagi anak-anak mereka. Kalau saya mendengar atau melihat kisah-kisah yang demikian, ya, kita betapa bersyukur di zaman sekarang. Betapa bersyukur kita atas segala pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Maka ibu yang selalu memberikan atau mengimpikan, mendambakan bagi anaknya sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang berguna, dan tidak pernah mengenal kata menyerah untuk berjuang, bekerja demi anak-anak mereka. Supaya apa sih impian ibu itu? Apa menjadi impian ibu bagi anak-anak? Paling tidak impian ibu bagi anak-anak adalah bagaimana ibu itu mendambakan anak menjadi orang yang akan membawa nama yang harum, nama yang hormat bagi keluarga. Nama baik lebih berharga daripada harta, kekayaan, dan sebagainya. Apa yang kita baca tentu menjadi sesuatu yang sangat menarik ketika seorang ibu dari Raja Lemuel ini memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa. Begitu bijaksananya ia memberikan bijaksananya, memberikan wejangan, memberikan arahan kepada sang anak yang kelak akan menjadi seorang raja. Tentu dalam konteks ini beberapa komentari menggambarkan bahwa Lemuel itu adalah Salomo sendiri, yang sebetulnya Lemuel itu kalau diartikan milik Tuhan. Nah, dalam bacaan kita maka kita mendapat dan melihat bagaimana kisah-kisah yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh ibu dari Lemuel. Namun sebelum kita melihat apa yang disampaikan oleh ibu Lemuel, maka seorang ibu di kekinian mendambakan hal yang baik, hal yang benar, hal yang berguna bagi anak-anak mereka. Seperti apa hal-hal yang demikian? Pertama, pasti hal yang sangat sederhana. Seorang ibu mendambakan akan kesehatan fisik bagi anaknya. Sesederhana itu yang pertama. Karena itu ketika anak sakit ya, ibu berusaha sedemikian rupa untuk mendampingi anaknya, untuk mengobati anaknya. Kalau bisa ibu selalu menjerit, biarlah ibu yang menggantikan sakitmu nak. Biarlah ibu yang menggantikan kondisimu yang tidak sehat itu. Itu jeritan seorang ibu. Walaupun saya bukan seorang ibu, tapi paling tidak saya pernah merasakan hal yang sebetulnya mendengar apa yang dikatakan oleh ibu saya, bahwa ibu itu tidak rela kalau anaknya itu mengalami yang namanya sakit, pertama secara fisik.
Oh, sedikit panas, wah ini mesti harus seperti apa? Kita mesti cek, kontrol ke dokter, beli obat apa? Zaman sekarang begitu mudah. Dambaan seorang ibu, impian seorang ibu terhadap anak adalah bagaimana anak itu dalam kondisi yang sehat. Baik ketika mereka masih kecil maupun ketika mereka sudah dewasa, dan bahkan ketika mereka sudah berkeluarga. Ibu pun selalu memperhatikan kesehatanmu bagaimana, nak. Sekalipun mereka sudah punya keluarga tersendiri, punya suami, punya istri yang memperhatikan mereka, tetap hati seorang ibu ketika anaknya sakit dan selalu berkata, kondisimu bagaimana, nak? Apakah kamu sehat-sehat? Itu juga yang selalu dikatakan ketika saya telepon ibu saya. Mama bagaimana kabarnya? Apakah mama sehat? Sekalipun kadang saya dengar bahwa mama saya kurang sehat, tapi dia selalu berkata, mama sehat. Kesehatanmu gimana? Keluargamu bagaimana? Anak istrimu bagaimana? Yang jelas bahwa hati seorang ibu, dambaan seorang ibu itu selalu anaknya sehat-sehat. Ketika mendengar anaknya sakit, maka ibu merasakan kesedihan. Bahkan tak jarang mereka harus menangis, meneteskan air mata ketika dia tahu anaknya kurang sehat. Beberapa waktu yang lalu ketika postingan dari salah satu saudara saya yang udah meninggal tahun 2019, lalu tiba-tiba muncul lagi di Facebook, dan orang-orang di kampung pikir, oh itu papanya Diva masih lagi di rumah sakit. Saya katakan kepada mama saya sehat, saya nggak di rumah sakit, saya lagi di rumah, saya lagi di kantor. Tuh mereka bilang, kamu katanya masuk rumah sakit. Enggak, saya cek, oh itu foto almarhum tahun yang lalu. Di Facebook kan biasa setiap setahun itu diingatkan lagi gitu ya, muncul lagi ya. Lalu ketika ibu saya merasa tidak tenang, saya katakan, saya sehat. Betul kamu sehat? Betul, saya bilang ya. Itulah hati seorang ibu, dambaan seorang ibu bagaimana anak memiliki kesehatan secara fisik. Yang kedua, dambaan seorang ibu, impian seorang ibu adalah bagaimana anak-anak memiliki pendidikan yang kalau bisa setertinggi mungkin. Karena itu tidak heran kemudian ibu berusaha untuk pilihkan sekolah di mana sesuai dengan kemampuan mereka. Paling tidak berikan yang terbaik yang sesuai dengan kondisi yang bisa. Betapa bangga, betapa bahagianya ibu ketika mereka bisa menyekolahkan anak mereka, sekalipun kadang mereka harus makan nasi dicampur dengan garam dan dikuah dengan air putih. Tapi bagi mereka itu satu kebahagiaan ketika mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Sehingga mereka melihat, wah kesuksesan anak saya, keberhasilan anak saya, kebanggaan saya. Siapa sih yang tidak bangga ketika anak-anak bisa menempuh pendidikan? Udah TK, selesai lagi SD, selesai lagi SMP, selesai lagi SMA, selesai lagi perguruan tinggi. Enggak cukup S1, bisa lagi berjuang S2, silakan, bagus sekali. Bisa lagi pendidikan yang tinggi lagi, bagus sekali kalau ada kesempatan. Hal-hal yang demikian yang sebetulnya menjadi dambaan bagi seorang ibu. Walaupun tentu tidak semua hal ini dilakukan, karena memang kondisi dan kadang kalau sudah anak selesai, ya anak punya pilihan tersendiri, dan kadang kita nggak bisa paksa mereka. Walaupun kita mau, ya kamu lanjut kuliah lagi ya, tapi ketika anak katakan enggak, udah cukup mah, bekerja dan sebagainya. Tetapi paling tidak bahwa dambaan ibu, impian seorang ibu bagi anak adalah mereka bisa menikmati, mengenyam setiap pendidikan, apalagi di kekinian ya. Ya, pasti rindu orang tua. Kalau dulu orang tua bilang, papa, mama hanya tingkat misalnya SMA, kalian nggak boleh sampai SMA, kalian harus sekolah, harus kuliah S1. Barangkali kalau orang S1, oh, papa mama udah S1, kamu mesti lebih lagi, lampaui lagi. Apalagi zaman semakin berkembang, pendidikan semakin mudah, akses semakin mudah. Walaupun ada biaya bertinggi, tapi ada beasiswa sekarang. Bukankah ini menjadi satu kebanggaan bagi ibu? Walaupun tentu ada tantangan tersendiri. Ketika anak sekolah tinggi-tinggi nanti, maka ada risiko-risiko juga yang pasti akan dialami oleh seorang ibu. Ya tentu ada ayah juga, tapi kita konteksnya bicara tentang ibu.
Maka ketika anak memiliki pendidikan yang tertinggi, ibu berusaha untuk mencapai anaknya itu mencapai pendidikan yang tertinggi. Dia bisa berusaha sedemikian rupa. Dia bisa berjuang sedemikian rupa, bekerja keras. Barangkali juga kadang rumah pun ya, udah nantilah rumah nanti gampang membangunnya. Yang penting anak-anak sekolah dulu. Nggak apa-apa orang tua tinggal di pondok, kadang mereka berpikir nggak apa-apa rumah orang tua agak sedikit rusak, yang penting kalian sekolah dulu. Itulah gambaran hati seorang ibu, impian seorang ibu terhadap anak-anaknya. Tidak cukup hanya di situ, tentu saja mereka memiliki tujuan-tujuan. Ketika mereka mencapai sekolah, maka hati seorang ibu, impian seorang ibu adalah bagaimana anak memiliki pekerjaan yang baik. Anak-anak ketika mereka sudah sekolah, mereka memiliki pekerjaan yang baik. Tentu pekerjaan yang baik sangat relatif sekali. Tapi paling tidak bahwa ibu itu tidak menginginkan anaknya untuk menjadi seorang penganggur. Ibu tidak menginginkan seorang anak untuk tidak memiliki penghasilan tersendiri. Ibu tidak menginginkan seorang anak untuk bergantung kepada orang lain, untuk bergantung kepada ayah, untuk bergantung kepada ibu ketika mereka sudah dewasa, ketika mereka sudah selesai. Karena itu seorang ibu ketika dia tadi membanggakan anaknya untuk bersekolah dan kelak kemudian mereka mendapatkan suatu pekerjaan, entah itu pekerjaan di kantor menjadi karyawan ataupun pekerjaan membuka usaha tersendiri, paling tidak dambaan ibu, kerinduan ibu, anak-anak bisa menjadi orang yang mandiri. Anak-anak bisa menjadi orang yang punya penghasilan tersendiri. Betapa bahagianya seorang ibu melihat anak-anaknya yang berhasil. Dan tak jarang ketika bicara tentang hal pendidikan dan hal pekerjaan, maka ibu juga akan melihat ini anak saya ya, satu pendidikan sekian, pendidikannya tinggi, satu pendidikannya agak rendah. Kemudian ketika bicara tentang pekerjaan, oh ini pekerjaannya agak bagus, ini pekerjaan agak kurang. Maka hati-hati kita seorang ibu. Ya, kadang anak-anak tanpa disadari ketika barangkali bahasa yang kita pergunakan untuk anak seakan-akan menjadikan atau membuat mereka ada perbandingan-perbandingan yang sebetulnya bisa menyakiti hati mereka, bisa membuat mereka salah paham terhadap kita sebagai orang tua. Karena biarlah mereka menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas hidup mereka. Bagian kita adalah bagaimana kita mengantar mereka menempuh pendidikan. Bagian dari kita sebagai ibu bagaimana mempersiapkan mereka untuk bisa memiliki pekerjaan. Dan tidak cukup hanya di situ, tentu saja ya, seorang ibu menginginkan seorang anak punya finansial yang sehat. Ketika mereka sudah menempuh pendidikan, berhasil dalam pendidikan dan bekerja, maka paling tidak secara umum orang akan, ya anak saya sudah punya finansial yang sehat. Secara keuangan dia sudah mapan. Secara keuangan tidak lagi bergantung kepada orang tua. Secara keuangan sudah tidak lagi bergantung kepada ya orang lain misalnya. Dia sudah punya penghasilan tersendiri. Itulah dambaan seorang ibu. Hati seorang ibu, kerinduan seorang ibu. Betapa susah dan gelisahnya seorang ibu ketika melihat anak-anaknya yang sebetulnya ya secara finansial masih lemah. Maka ibu selalu berusaha untuk mencari jalan keluar, bagaimana anaknya bisa membangun usaha, mendorong mereka supaya punya pekerjaan. Maka tak jarang kemudian ketika orang sudah selesai kuliah, ada ibu bertanya, orang tua bertanya, kamu belum melamar pekerjaan, kamu belum cari pekerjaan, kamu belum dapat pekerjaan. Itu bagi seorang anak itu merasa terpukul dengan kata-kata yang demikian. Ibu gimana sih? Papa gimana sih? Bukan saya nggak mau bekerja, bukan saya nggak mau menghasilkan uang, tetapi memang kondisi yang belum memungkinkan dan sebagainya. Tapi paling tidak bahwa betapa bahagianya seorang ibu melihat anaknya memiliki finansial yang sehat. Itulah yang kemudian membuat mereka bagaimana ketika mereka hidup di dalam satu keluarga.
Maka dambaan ibu, dambaan seorang tua bagi seorang anak bukan hanya bicara tentang mereka sehat, bukan hanya bicara tentang anak itu punya pendidikan, bukan hanya sekedar bicara tentang anak punya penghasilan, pekerjaan, tapi juga ada kerinduan ibu sebetulnya. Nah, kapan kamu menikah? Kapan kamu berkeluarga? Walaupun tentu tidak semua, tetapi paling tidak hal-hal yang demikian terselip di dalam hati seorang ibu. Merasa galau, merasa gelisah ketika anak, wah ini usia anak saya sudah sekian ini, yang laki-laki sudah sekian, yang perempuan sudah sekian misalnya. Karena itu dambaan ibu, hati seorang ibu, kebahagiaan seorang ibu adalah berharap anak mendapatkan pasangan hidup yang baik, anak mendapatkan pasangan hidup yang tentu saja yang benar. Dan kemudian ibu berusaha untuk mengantarkan mereka kepada satu jenjang pernikahan. Ya, kalau kita memperhatikan bagian ini, foto ini, saya antara bahagia dan sedih seorang ibu yang mengantarkan anaknya ke pernikahan. Kenapa bahagia? Bahagia tentu di satu sisi mereka bahagia anaknya akan menikah, memasuki keluarga yang baru. Tapi di sisi lain ibu tetap memiliki kekhawatiran. Bisa enggak ya anak saya menjadi istri yang baik bagi pasangannya? Bisa enggak ya anak saya menjadi suami yang baik bagi pasangannya? Bisa enggak ya anak saya menjalani kehidupan berkeluarga? Ada kekhawatiran, ada kesedihan, ada kesepian, ada kehilangan, sedih. Kenapa? Wah nak, kita sudah bersama sekian, ternyata kamu sudah berpisah dari mama, dari papa. Ada kesedihan, tidak lagi bisa mengintervensi, campur tangan terlalu dalam lagi. Wah nak, ya, papa sepi, ibu sepi, ditinggalkan kamu. Kalau masih satu kota masih lumayan, masih bisa. Tapi kalau sudah ke kota lain, apalagi ke negara lain, ya, oh ini kesedihan seorang ibu ditinggalkan seorang anaknya untuk berkeluarga. Karena itu, ya, kita melihat bagian-bagian ini. Lalu ketika mereka mengantar anaknya ke dalam keluarga dan tentu merindukan bagaimana anak memiliki keluarga yang baik, memiliki pasangan yang baik, itu juga yang menjadi dambaan seorang ibu ketika di dalam beberapa Alkitab, beberapa kisah yang sebetulnya digambarkan dalam 3 ayat yang saya ambil. Misalnya apa yang dikatakan oleh seorang Rivka kepada anaknya, Kejadian pasal 20 ayat 46. Ketika Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jenuh hidup karena perempuan-perempuan Het itu, istri Esau. Ya, jikalau Yakub mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apakah gunanya aku hidup lagi? Ini jeritan seorang ibu. Dia tidak ingin Yakub memiliki istri dari orang Het sama seperti yang dimiliki oleh Esau. Kakaknya, wah nanti mama nih, gimana nih hati mama gitu ya, semakin sedih, semakin kacau, semakin enggak enak, enggak nyaman nih hidup mama. Karena itu kiranya Yakub jangan ambil lagi istri dari orang Het itu, cukuplah Esau. Hal yang dikatakan oleh ibu dari Simson, istri dari Manoah, dalam Hakim-Hakim pasal 14 ayat ketiga. Ketika Simson lalu pulang dari negeri Timna, memberitahukan kepada ayah dan ibunya untuk kemudian minta ambilkan bagiku istri seorang perempuan dari Timna. Aku sangat cinta pada dia. Apa yang dikatakan oleh ayah dan ibu dari Simson itu. Tapi ayahnya dan ibunya berkata kepada Simson, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi dan mengambil istri dari perempuan atau orang Filistin, orang-orang yang tak bersunat itu? Dambaan seorang ibu terhadap anaknya ketika anaknya berkeluarga, ketika anaknya mencari pasangan. Gimana pasanganmu, gimana calonmu, gimana keluarganya, gimana pekerjaannya, dan sebagainya. Kadang antara ibu dan anak bisa terjadi perbedaan prinsip yang sangat dalam dan tajam di sana. Tak heran kadang anak mau menikah, orang tua entah ayah atau ibu tidak menyetujui, atau sebaliknya.
Ibu kepingin ini, anak kepingin ini. Tetapi paling tidak bahwa sebagai orang tua, sebagai ibu Kristen yang bertanggung jawab, tidak ada yang salah ketika kita merekomendasikan, melihat, memantau seperti apa sih jodohmu nak, seperti apa sih calonmu nak. Inilah gambaran. Dan bahkan dalam Amsal yang kita baca tadi, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Dengan kata lain, sebagai ibu, maka menginginkan anak-anak untuk hidup berkeluarga yang baik. Karena itu impian ibu bagi keluarga dari anak-anak mereka adalah anak-anak memiliki kehidupan keluarga atau rumah tangga yang baik ketika mereka berkeluarga, yang harmonis, yang sejahtera. Walaupun tidak semua orang dikaruniakan untuk berkeluarga, jangan paksakan juga. Kita harus memahami itu. Kalau ada orang yang dipanggil untuk hidup tidak berkeluarga, itu ya, Paulus bicara kepada jemaat di Korintus, biarkan mereka menikmati anugerah Allah bagi mereka. Tetapi ketika anak berkeluarga, maka dambaan seorang ibu bagi anak adalah keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, keluarga yang sejahtera. Betapa susahnya hati seorang ibu ketika melihat anaknya hidup dalam keluarga yang hancur-hancuran. Ibu yang mana sih yang menginginkan keluarga anaknya untuk rusak? Nggak ada, saya pikir. Nggak ada. Pasti ibu mendambakan, wah kamu keluarga bagus-bagus ya. Maka kadang cari yang bertanggung jawab, cari yang hidup takut akan Tuhan, cari yang kemudian bisa mengerti, memahami. Bukan saja memahami, mengerti tentang siapa kamu sebagai istri atau suaminya, tetapi juga memahami kita sebagai orang tuanya. Ini hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, secara khusus dambaan kita, kerinduan kita, impian kita sebagai seorang ibu. Ketika keluarga anaknya rusak, wah ibu bisa menangis, ibu bisa berduka. Karena itu ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, ibu-ibu ILF secara khusus, dambaan-dambaan seorang ibu begitu luar biasa. Dan tentu dambaan atau impian seorang ibu ketika mereka atau ketika anak-anak sudah berkeluarga tadi, tentu ibu mendambakan ya anak tetap bisa berbakti kepada orang tua, punya cinta kasih kepada orang tua, sekalipun secara jarak terpisah oleh karena tugas, pekerjaan, studi dan sebagainya, tetapi secara ikatan emosi, secara relasi itu tetap baik adanya. Maka tak jarang kemudian ya kalau ibu-ibu yang pernah nonton film yang sangat bagus dan sangat Indonesia, sangat budaya ya. Film apa pendeta kita pernah tonton ini? Ngeri-ngeri sedap. Wah itu sangat bagus. Ya. Wah, keluarga punya anak, punya kerinduan bagaimana anak-anak sekolah tinggi. Ketika anak sekolah tinggi, mereka berhasil bekerja dan menikah, tinggal di negeri orang. Kesepianlah kedua orang tua, tapi sulit untuk membawa mereka pulang lagi. Gimana ini caranya? Itulah pergumulan kita, pergumulan keluarga, pergumulan seorang ibu. Ibu mendambakan, memimpikan, merindukan bagaimana sosok seorang anak yang begitu mengasihi mereka. Ketika anak berhasil, ibu tidak terlalu mengharapkan berapa uang yang mereka bisa kirim, tetapi seberapa kali mereka bisa menyapa, seberapa kali bisa mereka kemudian berkomunikasi, memperhatikan, mengasihi. Sekarang zaman sudah canggih, bisa telepon, bisa video call ya. Wah, ibu senang sekali. Ibu betapa bangga, ibu betapa bahagia ketika anak-anak yang jauh tetapi bisa memiliki hubungan yang serasa dekat. Sehingga apa? Itulah kerinduan seorang ibu. Maka di dalam bagian ini kita akan melihat apa yang disampaikan oleh si penulis Amsal ini tentang kerinduan mama dari seorang
Lemuel ini tentang anak-anaknya. Pertama, bahwa jangan dikuasai atau jangan dirusak oleh perempuan, oleh wanita, oleh pria. Maka jangan sampai ada kerusakan karena percabulan. Atau dengan kata lain, ibu mana sih yang ingin anaknya rusak karena percabulan? Nggak ada, bukan? Nggak ada. Apalagi zaman sekarang kita dengar, ada percabulan ini, ada skandal ini, ada kisah ini. Wah, bukan hanya dalam konteks yang bukan Kristen, yang Kristen pun banyak mengalami hal yang sama, bukan? Ibu mana yang merindukan, yang menginginkan anaknya rusak oleh karena skandal percabulan, baik ketika mereka belum berkeluarga atau ketika mereka sudah berkeluarga, ketika anak masih belum keluarga atau ketika anak sudah berkeluarga sekalipun. Tetapi percabulan ini begitu merusak kehidupan manusia. Karena percabulan maka orang bisa membunuh. Karena percabulan maka keluarga bisa hancur. Itulah dambaan ibu, bagaimana diingatkan, jangan engkau rusak hidupmu dengan hal-hal yang bersifat percabulan dalam konteks. Hal yang kedua yang diingatkan oleh Amsal, ya, oleh ibu dari Lemuel ini, bukan hanya bicara tentang percabulan. Jangan dikuasai oleh anggur atau oleh kemabukan di sana, oleh minuman keras. Betapa rusaknya manusia ketika sudah dikuasai oleh alkohol, oleh kehidupan mabuk-mabukan, pesta pora dan sebagainya. Karena itu ibu yang mana yang menginginkan anaknya rusak? Enggak ada, bukan? Ibu yang mana yang menginginkan anaknya hancur? Enggak. Bayangkan kalau orang udah mabuk-mabuk, harta bisa habis, uang kemudian yang seharusnya dia pergunakan dengan baik, dia bisa pergunakan untuk pesta pora dan sebagainya. Itu dampak yang luar biasa, tentu saja akibat-akibat yang begitu banyak. Tetapi hal yang ketiga yang di bagian sini, sebetulnya kerinduan seorang Mama Lemuel ini adalah bagaimana anaknya memiliki sikap yang adil terhadap orang yang tertindas. Adil, jujur, punya integritas. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi seorang ibu melihat anaknya ketika nanti dalam keluarga, baik memimpin keluarga atau memimpin diri, dia hidup adil, berguna bagi orang, ya, berguna bagi banyak orang. Kehidupan yang jujur, sekalipun mereka misalnya bekerja, bagaimana mereka jujur, mereka dapat uang dengan satu kejujuran, dengan tidak menindas, dengan tidak memeras, dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Maka dambaan seorang ibu adalah bagaimana anaknya punya integritas yang luar biasa. Karena nggak apa-apalah kamu gajimu sedikit, nggak apa-apalah kamu nggak terlalu kaya misalnya, tapi bagaimana hidupmu benar, bagaimana hidupmu punya integritas, bagaimana hidupmu jujur, bagaimana hidupmu adil, bagaimana engkau tidak menindas, bagaimana engkau tidak memeras, bagaimana engkau tidak melakukan hal yang tidak benar. Apalagi dalam konteks menghidupi suami istrimu misalnya, ya, kalau anak-anak sudah berkeluarga. Ayo, inilah dambaan seorang ibu. Karena itu kembali bahwa dambaan seorang ibu atas anak adalah bagaimana anak memiliki kehidupan moral yang baik, kehidupan karakter yang baik. Tentu dalam konteks relasi mereka, sosial mereka juga baik, diterima karena hal-hal yang baik, karena hal-hal yang benar. Ini perjuangan kita, doa kita, rindu kita terhadap anak-anak kita. Dan lebih daripada itu, maka kerinduan seorang ibu adalah bagaimana anak memiliki kehidupan kerohanian yang baik, kehidupan yang beriman, dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Itu sebetulnya digambarkan di dalam Amsal ini, kejahatan-kejahatan lagi sebetulnya, bahwa istri mama dari Lemuel menginginkan anaknya untuk hidup di dalam cinta akan Tuhan. Di dalam beberapa ayat saya mengambil, ya, yang tadi saya ambil, maka bagaimana dambaan seorang ibu terhadap anaknya ini. Ketika bicara tentang perempuan head itu, ketika bicara tentang beberapa kali penekanan perempuan negeri ini, maka bicara tentang satu pemeliharaan atas anaknya dalam keluarga untuk tidak
melakukan hal-hal yang tidak benar. Tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Mengambil istri dari orang Filistin, orang yang tidak bersunat itu pun gambaran dalam konteks perjanjian lama, bahwa anak diinginkan oleh seorang ibu untuk hidup punya iman yang baik, punya iman yang benar, hidup takut akan Tuhan. Itu juga yang sebetulnya digambarkan dalam kehidupan Ayub, walaupun dia bukan seorang ibu tapi orang tua lah. Bagaimana dia menginginkan anak-anaknya untuk hidup dalam kesucian, kekudusan, sehingga setiap anaknya sudah melakukan pesta, pesta bersama saudara-saudaranya. Ayub mempersembahkan korban. Kenapa? Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengikuti Allah, mengutuki Allah di dalam hati mereka. Maka dambaan kita, bagaimana kita mendambakan anak-anak kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan, punya kehidupan yang dekat dengan Tuhan melalui firman, melalui persekutuan, melalui doa, melalui ibadah baik dalam keluarga juga. Uang tentu bisa dicari, pekerjaan bisa dicari, semua bisa, tetapi ketika anak menjadi anak yang hidup dalam takut akan Tuhan, dia akan menjadi anak yang jujur. Dia jadi anak yang jujur tentu untuk bekerja. Tidak ada yang sulit sebetulnya bagi orang jujur untuk bekerja. Demikian juga dengan hal-hal yang lain. Dan biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita untuk menjadi ibu-ibu yang punya kerinduan yang baik, yang benar untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Teruslah doakan mereka, sebab anak cucu kita masa depan gereja. Anak cucu kita adalah masa depan bagi bangsa dan negara. Anak cucu kita adalah masa depan bagi keluarga juga. Kiranya Tuhan memimpin, Tuhan menolong kita.